Selamat siang buat kita semua. Hari ini kita akan membuat wawancara bersama Amang Sintu Tarigan dari HKBP Parsauran. Ini merupakan konten pertama kita dan juga channel pertama kita di YouTube Pengumuman Amang HKBP Parsauran Batang Kuis. Di sini kita akan membicarakan sedikit tanya-tanya mengenai sejarah dan perkembangan daripada pengumuman AMA sampai di tahun 2023 ini. Narasumber kita untuk saat ini sudah hadir, yaitu Amang Sintu Tarigan yang merupakan anggota pengumuman AMA HKBP Parsauran. Ya, selamat datang Amang ya. Selamat datang. Ya, kita mulai saja Amang, sedikit mengenai sejarah dan juga perkembangan dari HKBP Parsauran. Ya, selamat juga Amang yang tahun lalu sudah ditaktiskan menjadi Sintua HKBP di sini. Kemudian yang mau kita tanyakan nanti sedikit-sedikit Amang mengenai sejarahnya. Amang dulu masuk di pengumuman AMA. Coba bagaimana dulu Amang ceritakan dulu, bagaimana bisa membuka hati di tahun berapa masuk? Ya, HKBP ini. Tahu saya kan Amang sendiri kan dari kita bilang dari Tanah Karo kita bilang ya. Coba nanti Amang jelaskan bagaimana bisa Amang membuka hati dan juga untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kita ini. Terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan di mana diberinya kesempatan kepada kita untuk bincang-bincang pada siang hari ini. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan yang Amang sampaikan kepada kita, memang alangkah baiknya perlu kita sebarkan bahwasanya kalau perjalanan saya untuk menuju ke HKBP Parsauran, pada awalnya memang saya ini adalah seorang Katolik, tapi pada saat itu saya mendapat Boru Raja itu Boru Purwasboro, dan pada saat itu kita terpasu-pasu di GBKP Penen Kecamatan Sebimbing. Setelah itu kita berdomisili di Batang Kuis bersama mertua. Melihat perkembangan daripada zaman, pada saat itu kita kalau bergereja ke GBKP Kampung Karo agak jauh. Namun pada saat itu memang HKBP dengan GBKP adalah sama, sama, perbedaannya cuma bahasa. Jadi sama. Pada saat itu lama masuklah aku di HKBP Parsauran. HKBP Parsauran baru berjalanlah beberapa tahun, kulihat ada pengumuman Koraba itu di HKBP Parsauran. Pertamanya saya hanya sebagai ruas yang kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak juga, karena pada saat itu kita kan seorang pedagang kepekanan. Nah, pada saat itu. Namun pada saat itu saya tertarik melihat pengumuman Korama di tahun 2011 lah. Aku bilang sama orang rumah, masuklah pengumuman Korama supaya bisa memacu daripada iman kita untuk sebagai umat Kristen di HKBP Parsauran. Pada saat itu saya masuk jadi pengumuman nama, tapi masih sebagai anggota lah. Sambil saya berjualan, pada saat ini berjualan di Pekadan. Namun sakit cintanya saya terhadap pengumuman nama, pulang dari jualan itu sebetulnya seharusnya pukul 11 malam dari Ars Kabu. Tapi kami percepat pulang supaya dapat mengejar setiap hari Jumat pada saat itu, hari Kamis pada saat itu. Dulu latihan hari Kamis. Iya, hari Kamis juga, hari Kamis. Kamisnya pas Pekanan Ars Kabu. Jadi begitu berpakaian lesu lah, tapi pakaian bukan lesu, tapi sopan, pakai celana panjang, pakai lengan panjang juga. Saya usahakan selalu mengejar untuk setiap hari Kamis harus saya kejar untuk Margulukor. Jadi Margulukor itu, aku parkirkanlah motor motor tua kita di depan gereja, langsung saya ikut Margulukor. Di tahun
singkat kata di tahun 2011 selanjutnya berjalan sampailah di tahun 2015 pergantianlah kepengurusan. Itu maksudnya tadi di 2011 Bang. Nah, ini cerita di 2011 saya sudah masuk di AKBP. Oh, udah. Sebelumnya saya udah masuk AKBP, tapi belum masuk Muatar Rama. Saya di 2005 udah masuk di AKBP. Di AKBP Persauran udah. Jadi 2011 di situlah masuk Muatar sampai di tahun 2015 pergantian kepengurusan lah. Di situ pada saat itu terpilihlah pada saat itu ketua Amang Manurung, baru sekretaris bendahara langsung dijatuhkan kepada saya. Langsung dua. Sekretaris dan bendahara diserahkan kepada Amang R. Tarigan. Pada saat itu bendaharanya yang sebelumnya bendahara Amang R. Hutahaya. Jadi saya potong dulu Pak. Sebelumnya kan Amang ini kan dulu kerjanya kan di pusat pasar. Dan juga sebagai di bidang security bisa juga ya, karena pengetahuan saya ketika itu. Jadi apa yang membuat negara hati Amang itu bisa masuk ke suatu temuan dan bisa meninggalkan hal-hal yang lama lah kita bilang, yang di tengah-tengah pasar itu kan banyak itu yang saya bilang kata-kata yang tidak senonoh lah, yang keluarkan kata-kata yang tidak sopan lah. Nah, tiba-tiba berbalik 180 derajat masuk ke hubungan amal. Apa yang membuat Amang? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Iya. Ini Ini sangat menyentuh ini sebetulnya. Memang betul apa yang Abang bilang. Pada saat itu bukan hanya saya sebagai satpam, bahkan saya adalah penjual kaki lima pada saat itu. Sambil saya satpam penjaga keamanan di pajak, dan sekalian juga saya jaga parkir dan jualan juga saya. Jadi memang luar biasa pekerjaan pada saat itu adalah memang betul-betul tidak mendukung kalau untuk bisa berubah 180 derajat, bisa kayak gitu. Cuma saya pernah tersentuh hati dan pikiran saya setelah saya masuk HKBP Persauran dan setelah saya juga sambil jualan. Pada saat itu mogok mobil saya di Medan. Baru saja sore hari saya beli mobil. Baru saya suruh lah yang bawa mobil kita itu adalah orang lain yang udah pandai membawa mobil. Jadi dibawalah ke pusat pasar mobil kita itu. Sampai di pusat pasar, rupanya yang membawa mobil tadi tidak muncul hingga malam hari. Pada saat itu saya berdoa dalam hati, siapa yang bawa motor saya ini sementara saya belum pernah bisa membawa mobil. Pada saat itu seperti itulah. Jadi rupanya pada saat itu sambil menangis saya sambil terseduh-seduh. Bagaimana saya membawa mobil itu Tuhan? Sedangkan saya belum pernah bisa membawa mobil, belajar mobil itu belum. Yang hanya dipelajari ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gitu aja dengan dengan manual. Jadi pada saat itu di sore hari saya patah semangat. Di dalam patah semangatan saya itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolonglah saya Tuhan Yesus. Sambil saya menangis, terseduh-seduh. Begitu saya start motor hidup, begitu di pertengah perjalanan pas ada simpang 4, ada di situ polisi menunggu karena pada saat itu pas pulang lampu merah ini adalah nggak hidup. Jadi polisi ada di situ, saya sangat terkejut sekali. Bahwasanya ini mobil bisa berjalan, tapi kayak mana ini menjalankan ada polisi. Pura-pura lah tanganku keluar seperti ini, baru saya berjalan. Berjalan, dari mulai saat itulah saya berdoa kepada Tuhan, tidak tahu saya bahwasanya motor telah parkir di rumah kita dalam keadaan sempurna betul mobil posisinya. Saya sendiri tidak tahu. Mawak mertua bertanya, siapa yang bawa mobil? Saya, Mak. Kayak mana aku cara membawanya? Saya tidak tahu, Mak, sambil menangis saya. Jadi ini kau yang parkirkan? Iya, Mak. Dari situlah saya untuk memacu daripada keimanan saya masuk ke Korama di 2011 dan di 2015 saya terpilih menjadi sekretaris bendahara. Jadi itulah sedikit pengalaman dari Amang ini yang mengubah keimanan seorang Amang tadi kan yang dulunya jadi pusat pasar kita bilang semuanya
Tuhan memang sudah bisa ini ya, sudah bisa kembali kepada Tuhan melalui hubungan ama ya. Iya, ya memang ada sedikit yang mau kita tanyakan juga. Nah setelah abang masuk ke hubungan ama itu, apa aja kendala? Apakah banyak kendala atau berjalan muruskah hubungan itu atau gimana? Selama abang berjalan ini. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Itu memang semua hubungan pun, termasuk hubungan yang lain-lain, memang tidak dapat berjalan mulus setiap perjalanannya. Jadi walaupun begitu, permasalahannya di tengah-tengah daripada hubungan Korama. Sempat dulu hubungan Korama ini di tahun 2015 itu ada anggotanya sekitar 30 orang. 30 orang dulu anggotanya di 2015. Ada catatannya? Ada catatannya sama saya di 2015 ini. Ada catatan di 2015. Iya. Ada catatan di 2015. Nah, semua catatan ada 2015, selanjutnya masuk ke karena pada saat itu saya sekretaris bendahara 2015 terus ada. Jadi pernah ini anjlok ini semua nama. Pernahnya kami hanya Marbun itu hanya 7 orang. Tapi untuk mempertahankannya tetap kita berguru, walaupun hanya 7 orang. Tetap kita berguru, dipertahankan tetap supaya lanjut hubungan Korama. Biasanya kendala-kendalanya kan biasanya ada itu. Contoh ini rata-rata atau mayoritas itu kan pekerjaan atau kita bilang di sekitar kita Batangkus ini juga mayoritas petani lah kita bilang kan sama berjualan. Kan karena tugasnya masing-masing kan tiba-tiba jadi berkurang gitu atau jumlah anggotanya juga jadi tinggal 7 orang gitu. Iya. Ya, apa begitu. kira-kira jadi tantangan Amang untuk kamu? Iya. Kalau menurut aku itu memang karena memang faktor daripada perekonomian. Bukan karena kemalasan pada saat itu. Karena kelihatannya pun pada saat itu luar biasa. Kita hampir rata-rata adalah pedagang pada saat itu. Baru pedagang ini pada masa-masa itu luar biasa lakunya jualan. Luar biasa lakunya jualan. Dan sebagian juga ada petani. Kan? Jadi kendalanya sebetulnya ada yang karena memang dipacu karena temannya gak masuk, karena jualan, ada juga walaupun dia gak jualan tapi gak masuk juga. Nah, jadi banyak kendala. Akhirnya yang 7 orang itu dipertahankanlah terus hingga sekarang, hingga pada saat ini kan, hingga tahun 2016 naik lagi, baru turun lagi. Begitulah dia prosesnya selalu. Ada masanya ya. Ada masanya rupanya. Jadi selamanya ngurus hubungan ini ya. Selanjutnya mengenai kiat-kiatnya Mak, apa saja untuk bisa, kamu kan sudah berpengalaman daripada saya ini kan, apa biasanya kiat-kiat Amang sebagai pengurus lama lah kita bilang untuk memajukan hubungan ama ini, berbanyak hubungan ama di orang, mungkin ada teman-teman kita yang supaya bisa menjadi masukan ya. Terima kasih namanya. Kiat-kiat sebetulnya, kalaupun ada kiat-kiat kita untuk memacu dari hubungan ama itu, salah satunya jangan dulu dipaksakan anggota kita masuk. Salah satunya, jangan asal kita lobby, eceknya kita terlalu mengelobi. Jangan, biarkanlah hati mereka itu melihat hubungan ini besar, menjadi besar, dia tersendiri tergerak akan masuk. Tertutup pintu hatinya masuk ke dalam hubungan. Sama juga seperti kita. Dikala kita melihat hubungan itu semakin bergerak maju dan keimanannya juga memang luar biasa maju di situ. Itu
tentu kita sendiri dari luar, masalah punguan nama, ada apa sih di punguan nama? Kita ingin tahu bahwasanya selama ini juga punguan nama, selama tahun 2011 hingga pada saat ini tahun 2023 yang saya ikuti, luar biasa punguan nama. Walaupun memang kadang pasang surut seperti jumlah-jumlah dan kemajuan-kemajuan, tapi untuk wisata rohani, keberangkatan ke Siboruan juga pernah kami keberangkatan. Itu termasuk kit-kit juga. Iya, cara-cara seperti itu. Kita berangkat ke Siboruan, semakin bertambah, lanjut minggu depannya bertambah, punguan nama bertambah, karena dilihat di situ kita punguan ini juga tidak ada di sini mengharapkan apa-apa. Kita hanya memberikan apa yang ada kepada kita, kepada gereja yang kita jumpai di Siboruan contoh. Kita di Siboruan itu juga pilih gereja yang tidak mampu, itu yang kita masuki. Gereja yang tidak mampu, ini gereja kecil lah seperti itu. Baru itu. Kedua, setelah kita meninggalkan gereja tersebut, kita juga meninggalkan beberapa amplop sukacita kepada mereka. Begitulah. Ada kenang-kenangan kita kasih kepada mereka. Makanya bukan hanya karena daripada motivasi dari pemimpin daripada punguan nama, namun itu bekerjanya di situ Tuhan terhadap kita karena keikhlasan kita untuk membantu sesama kita di daerah-daerah yang lain. Seperti itu yang saya rasakan juga pada saat ini yang kita bangun. Apalagi ya Bang, biar saya potong ya, pada saat ini setelah 2017 sama masuk ke punguan Korama, pada saat itu saya juga tentang abang ini bisa mengajari dan tanpa dibayar. Abang mengutamakan kehadiran. Yang kedua, mengutamakan keseriusan. Ketiga, mengutamakan suara vokal betul-betul kita adalah seorang penyanyi. Itulah pada saat ini saya lihat luar biasa punguan Korama pada saat ini. Apalagi pada saat ini kan kita udah bertambah daripada Jadi tahun 2023 ini ada berapa Bang? Di tahun 2023 kita personil yang aktif ya. Ini aktif benar nih, 42 orang. 42 orang aktif. Dan semuanya ini termotivasi. Sekarang ini dulunya saya tidak mengerti not. Setelah mulai mengajari kita, not itu jadi kita udah mulai mengerti. Jadi kita melihat Abang memacu cara memotivasi teman-teman kita membaca not itu nggak palamin paksa, tapi akhirnya bisa sendiri seperti itu dia. Dan demikian juga terhadap mau saya bilang juga terhadap ketua kita KPD Simajunta. KPD Simajunta itu ketua kita sekarang yang tahun masa periode nanti tahun 2022 hingga tahun 2024 ya, tanggal 22 Juli 2024. Sekarang punguan aman luar biasa sudah sampai 42 personil dan semuanya eksis. Paling minim dia kalau kita datang Marguru pada saat ini memang sekitar 70%. Luar biasa memang. Berarti itu bukan ada seperti paksaan. Memang ikut campur Tuhan di tengah-tengah punguan Amon sudah ada. Ikut campur Tuhan sudah ada di situ, dan demikian juga ketua getol, guru getol, semuanya kita ecenya merasa bahwasanya memiliki punguan Korama. Dan ini punguan Korama ini di tahun 2015 ini saya sendiri yang membuat ini menjadi punguan Korama Nama Sahala. Nah itu dia, saya tanya Pak. Itu tadi saya tanya juga. Kenapa apa dasarnya memilih punguan Korama Nama Sahala, itu artinya apa coba? Begini Pak. Pertama dulu kami, makanya sempat ini menjadi punguan Korama Nama Sahala. Sebetulnya banyak pro kontra. Akhirnya sekarang bisa diterima lah. Karena macam mana? Waktu punguan Korama Nama Sahala itu, makanya dibuat itu karena pada saat itu ada dipertandingkan lagu Aman Nama Sahala. Dipertandingkan. Ada partiturnya ya? Ada partiturnya itu di partitur kita itu pun halaman pertama saya buat. Aman Nama Sahala
HKBP katanya kan. Sama masalah sama HKBP rupanya. Kami kan nama HKBP. Bikin aja lah judulnya aman masalah nama pungut kami. Begitu pada saat itu. Pada saat itu pertandingan itu ada 4 di resort. Kita juara 4. Belum ada yang ngacari kami sendiri di sini juara 4 pula dari 4. Untung enggak juara 5 dari 4 peserta kan? Kalau juara 5 kan kami 1. Ini juara 4 dari 4 peserta. Ya udahlah, kalau kayak gitu udahlah dipaculah aman masalah bikin judulnya. Bukan bahwasanya aku mengatakan bahwasanya kita ini adalah ama yang marsahalah, yang udah martongi betul, bukan. Maksud saya, tujuan saya supaya kita nanti menuju ke aman marsahalah, ama yang menjadi contoh yang di tengah-tengah daripada keluarga terlebih dari penguat. Rupanya tidak lama kemudian memang enggak tahun 2000 berapa ini ya, tahun 2021 ada itu masuk gerakan kebudayaan amanah marsahalah di era digital ini dia. Jadi pada saat itu yang berangkat aku, Amang Hutahayan dan Amang Bey Silalai. Ini ya di Nomensen. Di Nomensen pada saat itu. Amanah marsahalah. Jadi dibahaslah di sini tentang amanah marsahalah. Jadi judul kita itu amanah marsahalah itu sebelum keluar ini umpamanya gerakan kebudayaan amanah marsahalah di era digital, kita udah duluan nama kita amanah marsahalah. Aku terkejut di sana. Kok dibahas amanah marsahalah? Wah, luar biasa rupanya. Rupanya kita disuruh seamang waktu itu Opui Eporus HKBP kan, Profesor Dr. Robinson Butar supaya kita menjadi amanah marsahalah di era digital ini. Peran kaum bapak sebagai imam dan pengajar dalam keluarga. Itu yang dicontohkan oleh Amang Opui Eporus Kuria Kristen Batak Protestan Pendeta Dr. Robinson Butar pada saat itu menekankan kepada kita bahwasanya kita harus tampil sebagai amanah marsahalah di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah gereja. Jadi contoh, sebagai contoh kita di tengah-tengah keluarga. Itulah makanya saya bikin itu amanah marsahalah. Jadi sebetulnya saya kan seorang karo. Sebetulnya bingung juga. Iya, kok bisa ya? Itu dari saya bilang, Amang kan dari saya bilang dari suku kita tanah Batak dari tanah Karo kan. Tiba-tiba Amang masuk ke tengah-tengah kuliah kita KBP. Itu juga saya terkejut juga kenapa bisa membuka hati gitu. Itulah. Setelah itu terbukalah hatiku menjadi amanah marsahalah walaupun pada saat itu banyak yang ini terlalu apa namanya ini terlalu ini besar. Tapi biarlah nanti lama-lama kan kita menerima itu sebagai judul kita adalah tujuan kita ama di HKBP Parsauran untuk menjadi amanah marsahalah yang martongi dan dapat sebagai contoh di tengah-tengah daripada keluarga, terlebih-lebih daripada di lingkungan kita. Kita saling di dalam satu hubungan kita saling menyayangi, saling merasakan solidaritas kebersamaan di amanah marsahalah. Itu kalau menurut saya. Lebih banyak ketawa-ketawanya sih ya. Happy ya. Iya betul lah. Jadi kita pun seperti Amang tanya tadi sebenarnya, kok bisa berubah dari pasaran Amang menjadi seorang ama yang sekarang ini terlihat mengucapkan kata-kata yang kurang baik cara katanya. Itulah Mang, mesti kita sesuaikan dengan apa yang judul kita itu amanah marsahalah. Kita menciptakan amanah marsahalah, kita pula nanti sebagai contoh di tengah-tengah umat kita kan menjadi nggak bagus. Itu dia maksud saya Mang. Jadi itulah walaupun dari karo saya berjuang untuk bisa di Punggungan Korama sebagai sebagai pada saat ini juga termasuk saya pengurus di sini sebagai wakil ketua dari AKP di Sibajunta SA. Saya juga berjuang bagaimana supaya semakin majunya dari Punggungan Ama ini. Demikian juga AKP di Sibajunta selalu berjuang dengan teman-teman kita yang lain, asal ada Agin Suka, NC Litoa dan lain-lain semuanya ingin memberikan support
supaya amanah bersahalah semakin maju ke depannya. Itu menurut saya. Kita juga mengucapkan terima kasih juga sama Bang Tarigan yang selama ini sudah mensupport hubungan AMA di tengah-tengah media kita, dan juga sekarang sudah menjadi Sintua ya. Iya, bulan 8 itu Bang. Bulan 8 kemarin ya. Iya, bulan 8. Iya. Puji Tuhan Mas, sudah ada nambah lagi sebagai contoh di tengah-tengah hubungan AMA untuk jadi lebih baik lagi. Saya tambah sedikit lagi. Oh boleh silakan. Karena begini, rupanya dari hubungan nama ini, Sintua Naso Martohodan, rupanya dari sini juga banyak terjaring menjadi manusia, menjadi Sintua yang Martohodan. Kenapa? Karena udah membuat contoh di tengah-tengah daripada AMA. Karena dia mengejar untuk menjadi amanah bersalah, selalu terpilih dia menjadi Sintua. Itu sekarang tantangannya untuk melepaskan kan masih banyak ini yang hal-hal duniawi yang di dalam tubuh ini. Itu satu mau saya tanya, bagaimana cara untuk melepaskan itu? Begini Bang. Ya, kita tahu dunia pasaran kan. Iya. Jadi memang dari segi kata-kata, bagaimana cara untuk melepaskan? aku hanya begini Bang. Terima kasih atas pertanyaan Abang. Kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan di pagi hari, di malam hari sebelum tidur, di pagi harinya juga kita berdoa, bersyukur, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Rupanya ikut campur Tuhan selalu ada terhadap kita. Jadi karena begitu kita selalu berdoa, ikut campur Tuhan ada terhadap kita. Rupanya kita mengucapkan kata-kata yang buruk itu jadi nggak apa, udah keluh lidah kita, mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Tidak senonoh. Begitu mau kita ucapkan, nggak boleh, kan gitu. Jadi aku pun seperti itu. Kalau nggak di pasaran dulu semua saya ucapkan. Nama-nama binatang semua saya ucapkan. Tapi sekarang nggak bisa. Begitu mau saya ucapkan, begitu saya mau apakan seseorang, aku lebih dahulu tarik kepada diri. Seandainya pun kita emosional terhadap orang, nantinya kita di rumah berdoa supaya kita tidak usah emosional kepada mereka. Itu menurut saya memang nggak ada lah yang memacu kali, cuma hati dan nurani kita. Hati nurani kita yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk dapat bergabung di hubungan Korama, dan kita akan mempersembahkan juga yang terbaik kepada hubungan Korama. Dan kita juga di situ sebagai contoh kita di situ. Makanya pernah banyak belajar juga jadi Amang, dari Amang. Banyak aku belajar. Karena Amang, kulihat walaupun bagaimana pekerjaan Amang di dalam membina hubungan Amang, hubungan Naposo pun pernah Amang bina kan. Hubungan Naposo pernah Amang bina. Tapi kesabaran Amang memicu aku juga menjadi seorang sabar. Jadi banyak contoh-contoh di tengah-tengah daripada hubungan Amang yang dapat kita tarik sebagai modal kita untuk menjadi seorang motivasi menjadi seorang Sintua yang suatu saat yang menjadi Sintua di gereja. Jadi itu. Jadi aku karena udah berapa tahun aku mengikuti di AMA dari 2011 hingga pada saat ini, ya tentu banyak udah pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari hubungan AMA sehingga bisa terpilih kita menjadi Sintua di 2 tahun yang lalu, dipilih oleh luas tanpa kita mengajukan diri, dipilih oleh luas kita menjadi seorang Sintua di tengah-tengah gereja kita. Mungkin mereka lah yang menilai kita, dan penilaian mereka itu karena tingkah laku dan perbuatan kita sehari-harinya yang diperhatikan mereka. Jadi begitu, sebelum kita Sintua, tentu beberapa mata memperhatikan kita. Setelah kita menjadi Sintua, ribuan mata lagi memperhatikan kelakuan kita. Nah, jika kita bersalah di tengah-tengah gereja, ribuan mata memperhatikan. Jadi sorotan kita. Jadi walaupun itu adalah jadi Sintua, jadi beban untuk duniawi, tapi itu menjadi modal kita untuk menuju Bapa di surga. Itu dia maksud saya. Jadi itulah modal-modal kita menurut saya. Ya, mungkin ada lagi tambahan sebelum kita tutup. Saya rasa sampai di sini. Ya, demikianlah sedikit mengenai bincang-bincang mengenai perkembangan hubungan AMA di tengah-tengah dunia pada Bibi Parsaoran yang menjadi narasumber yaitu Bang Sintua Tarigan yang tahun ini ditabalkan menjadi Sintua di tengah-tengah gereja kita
diinisiasi oleh Amang Sintu Atarigan kiranya menjadi tolak ukur lah buat kita bagaimana daripada seorang kita bilang Amang ini berkecimpung di dunia pasaran dengan berbagai macam kata-kata yang tidak senonoh, bahkan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan bisa merubah seorang Amang ini menjadi pelayan Tuhan. Jadi itulah mungkin buat khusus kaum bapak atau kaum Amang tengah-tengah kuliah kita, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang ada di gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin itu saja sedikit bincang-bincang wawancara yang kita sampaikan melalui channel YouTube Umat Ama HKB Parsaoran. Shalom, Horas, Majua-jua, dan Jua-jua. Horas.